Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Grace, ini pandemi dari mulai bulan Maret sampai dengan sekarang. Sekarang udah lumayan inilah ya, udah nggak separah di 3 bulan awal pandemi. Bisnis kamu nih salah satu bisnis yang berpengaruh nggak sih? Akhirnya terkena dampak nggak sih? Jelas banget Kak. Nah, online shop aku yang pertama itu tutup akhirnya. Oh iya? Iya, karena yang sepatu itu suppliernya udah nggak produksi lagi. Jadi kayak ya udah sementara aku aktif di hijab ini sih yang biasanya orang pakai sehari-hari gitu sih Kak. Nah, ini pas berarti kan satu online shop harus direlakan untuk sementara waktu lah ya. Jangan sampai kita berpikir nextnya kita jangan ini lagi lah gitu. Tapi akhirnya yang hijab ini dimaksimalkan. Ini kan kalau menurut aku ada terjadi perubahan tren nih antara pas sebelum pandemi sama setelah pandemi. Hijabnya tuh jadi model hijabnya tuh jadi kebaca nih. Orang-orang justru pakainya jenisnya yang tipe-tipe kayak gini. Kamu jadi ngikutin tren gitu apa enggak sih? Pasti sih Kak. Jadi yang pastinya itu aku langsung berpikir sama nanya ke teman-teman yang ada di followers di Instagram juga yang ada di kantor. Biasa pakai hijab apa sih gitu. Sekarang ini akhirnya ada temen yang bilang bergo aja Grace. Oh oke, bergo. Jadi aku buat bergo yang bahannya diamond waktu itu. Udah itu langsung booming banget sih mulai dari situ. Tapi pas awal-awal tuh udah gak laku sama sekali. Karena? Makanya ya kayak stok tuh numpuknya banyak banget Kak yang segi 4. Nah semenjak bergo ini ketolong deh. Jadi yang lainnya kebantu juga penjualannya gitu sih Kak. Oh iya, karena maksudnya hijab segi 4 itu kan karena orang lebih banyak di rumah, orang nggak pakai dulu tuh ya yang segi 4 ya, bener-bener. Sementara kalau yang bergo itu kan yang praktis gitu, emang orang yang pakai buat keseharian. Oke, jadi untungnya kamu langsung gercep nih. Iya, bener banget. Harus putar otak. Tapi waktu itu berapa, kalau misalnya boleh kamu inget-inget gitu, berapa lama sih kamu kayak merasakan benar-benar dampak dari pandemi ini sendiri di usaha kamu? Gimana Kak, sorry? Dari yang bulan Maret udah mulai pandemi, itu kamu ngerasain dampak dari pandemi ini sendiri tuh berapa lama nih ke usaha kamunya sendiri yang terdampaknya itu? Sebulan itu, jadi sebulanan gitulah Kak. Jadi kayak nyari customer tuh susah banget. Sampai aku sell di Instagram, jadi aku langsung buat penjualannya di e-commerce baru naik perlahan sih. Oke, gitu. tapi di sebulan pertama pandemi itu parah banget sih Kak. Kerasa, bener-bener kerasa banget. Sama bikin masker sih gongnya Kak. Nah gara-gara aku bikin masker sama join gitu, ada salah satu. Jadi langsung bisa mendongkrak penjualan yang lainnya juga karena kan aku bukan hanya jual hijab. Jadi kayak ada item-itemnya gitu, ada bros, ada iketan gitu buat rambut, ada inner gitu-gitu sih Kak. Jadi itu ngebantu banget sih ngejualin produk yang lain gitu. Oke. Ini kamu tuh emang ini ya, maksudnya aku seneng gitu ada yang orang jualan tapi jualannya tuh lengkap gitu. Iya, bener banget. Ini kamu tuh emang sengaja untuk jualannya lengkap atas permintaan orang lain, atau emang kamu ya sekalian aja, jadi kan orang belinya nggak usah kemana-mana, ke aku aja, atau gimana sih? Nah itu tuh Grace Cuff ini one stop shopping gitu Kak. Jadi kayak mau apa ada gitu, terus kayak mau request apa juga bisa nanti dibikinin gitu-gitu sih Kak. Jadi berdasarkan apa yang aku butuhin sama yang customer butuhin juga biasanya apa gitu. Nah sekarang ngomongin tentang penjualan online shop udah segala macam. Kamu tuh buka reseller gak sih? Open reseller? Belum sih Kak. Kenapa? Sepatu sih udah dulu. Kalau hijab sekarang karena mungkin banyak saingan juga ya Kak ya. Nah itu sih yang bikin aku nggak dulu deh, nanti aja dulu. Oke. Biasanya kamu sekali produksi itu berapa banyak? Random sih Kak, jadi tergantung karena aku modal sendiri juga. Nah itu sih kesusahan aku di modal sih, balik lagi ke modal. Oke. Jadi nggak sebanyak yang biasanya, paling bisa dihitung lah Kak berapa jumlahnya gitu. Kecuali mungkin kalau untuk produk-produk best seller itu biasanya kamu niatin untuk jual lebih banyak kali ya biar produksi segala macam. Ini biasanya kalau satu kali produksi itu butuh makan waktu berapa lama sih? Seminggu sih Kak biasanya. Oh seminggu ya? Oh nggak terlalu lama ya sebenarnya. Terus kan biasanya kalau satu hal yang harus dimiliki sama online shop itu adalah desain yang nggak
apa yang nggak berhenti sampai di situ gitu, karena kan maksudnya kita tuh selalu pengen lagi ngeluarin apa nih Grace Scarf, lagi ngeluarin apa nih, pasti kita pengen kayak gitu. Kamu tuh sendiri tuh biasanya berapa lama sekali untuk ngeluarin produk baru? Nggak ada jangka waktu tertentu sih Kak, jadi kayak ini waktu itu kan mepet-mepet sama Bergo juga yang bahannya sama kayak gini, jadi kayak di mungkin 2 minggu atau berapa bulan gitu, jadi tergantung sih, nggak ada kayak rencana-rencana Nggak gitu direncanain sih. cuma ya udah gitu, yang Apa kalau yang lagi dibutuhin, apa yang lagi dibutuhin itu yang keluarin bikin. gitu. Oke. Tapi ada nggak sih yang satu desain yang misalnya kayak lagi di jalan atau tiba-tiba kayak kepikiran ini kayaknya oke nih desainnya, langsung bikin, ada nggak? Sering banget. Oh iya? Apalagi dulu kan liputan hijab gitu Kak. Ada tenan-tenan gitu. Wah, boleh nih gitu. Aku fotoin, kayak aku diskusiin, Mas ini kayaknya gimana deh. Jadi gini gitu. Jadi kayak banyak sih inspirasinya Kak. Inspirasi berarti nggak sekedar yang dari rumah mikir niat gitu ya, di mana aja dapat, Di mana aja, Kak. langsung diskusiin ke Iya. penjahitnya ya. Sama kayak misalkan ada warna lilac nih yang kayak Karini pakai, Mas ada warna lilac nggak? Kayak gimana? Coba lihat bahannya gitu-gitu sih. Kayak lebih apa yang orang lagi hits, apa yang lagi happening gitu sih Kak. Oh, emang harus kayak gitu Iya, ya? harus jeli sih Kak. Harus jeli ngelihat pasar, harus jeli ngelihat apa yang lagi happening, masuk ke dalam situ gitu, Iya, benar biar nggak ketinggalan juga. Nah sekarang kita tadi kan aku udah bilang tuh, nanti kita bahas di segmen 3 tentang hijab anti air. Oke. Ini kamu juga salah satu yang menggunakan tren itu dan Iya. menjual tren itu. Iya. Itu gimana awalnya? Awalnya itu karena denger dulu dari supplier kain, Grace ini ada yang baru tapi belum tahu nih bagus apa enggak gitu. Jadi hijabnya tahan air. Wah, langsung aku gercep ke sana. Coba lihat mana bahannya, dicoba, ya emang benar tahan air sih, dan langsung booming kan. Iya. Maksudnya orang-orang lain juga pada bikin juga Ikutan, sih. Nah, mulai dari situ ikutan juga sih bikin. Oke, itu biasanya kamu kalau misalnya ditawar-tawarin kayak gitu, itu apa sih, hal-hal apa aja yang kamu pikirkan gitu? Maksudnya gini, kayak aku kan kalau misalnya kayak ini ada nih bahan baju, cuma itu kan sebenarnya random ya antara Iya. kita, ini kira-kira laku apa enggak ya di pasaran. Biasanya kamu ada apa tuh yang kamu pikirin untuk akhirnya, oh ya deh aku ambil? Karena belum ada yang produksi, itu satu. Oh, Terus oke. juga kayak bahannya brudul atau enggak itu. Jadi kalau lihat secara fisik kayak gimana, jadi kalau bagus aku ambil sih. Oke, tapi yang paling penting yang pertama berarti karena belum ada yang produksi Iya, itu ya. benar banget. Gimana caranya jadi pionir Iya, ya benar, berarti ya. benar. Oke. Ingat gak kamu udah ada berapa jenis produk yang kamu ngerasa ini gue nih yang pertama kali mulai? Hijab anti ada 2 sih Kak. Apa tuh? Hijab anti air sama pashmina yang sekarang ini aku pakai. Oke. Sama hijab olahraga pastinya. Oke. Gimana rasanya tiba-tiba ketika kamu produksi terus banyak yang ngikutin kayak gitu, gimana rasanya? Justru ngerasa kesaing, justru ngerasa wah jangan-jangan dia lebih laku, jadi kayak insecure sama diri sendiri atau gimana? Di satu sisi sih ngerasa seneng, kayak wah oke, gue duluan nih yang produksi gitu, dan banyak online shop yang ternama yang udah punya brand gede banget. Ya udah, nggak apa-apa, rezeki nggak kemana kok. Oke, yang penting orang-orang yang emang loyal customer udah tahu lah ya gitu. Iya, benar banget. Tapi biasanya mereka kan tadi kamu bilang one stop shopping nih di Grace Craft, bisa juga request. Pernah dapet requestan aneh-aneh gak sih dari konsumen? Apa ya, pernah. Jadi kayak, Grace mau yang warna kayak gini dong tapi besok ya Kak. Jadi kayak mendadak banget, jadi kayak Oke. kayak nggak mungkin banget sih. Biasanya kalau kayak gitu gimana? Ya aku kasih opsi yang lain sih Kak, jadi yang ready stock Oke. yang mana aku kasih akhirnya. Yang penting jangan kemana-mana ya, Iya, bener. Tapi sebisa mungkin kalau masih bisa diusahakan, pasti diusahakan. Iya, benar. Oke. Nah terus ada nggak sih produk yang pada akhirnya jadi nggak jadi kamu jual dulu? Banyak. Oh ya? Banyak. Apa? Jadi kayak Bergo ini sebelumnya juga nggak tegak di muka, jadi kayak gitu sih. Jadi aku bagi-bagiin aja ke orang-orang, ke temen-temen gitu-gitu sih biasanya. Ini sampel nih, maaf ya ada begini gitu. Ya udah. Oke. Banyak sih Kak. Banyak tapi sebenarnya bukan berarti nggak bagus, cuma Enggak. karena memang belum maksimal. Kurang, Balik lagi gitu, karena memang ya pedagang perfeksionis itu wajar lah Iya, gitu, benar demi banget. memaksimalkan
kepuasan pelanggan gitu kan. Harus dari diri kita sendiri. Kalau kita udah puas, insya Allah pelanggan juga puas. Sekarang ngomongin soal harga. Harga produk kamu tuh dari berapa sampai berapa? Dari 35.000 sampai 200.000. Oke, yang 200.000 tuh apa? Hijab print yang ada namanya gitu. Iya. Itu sempat hits di Iya. tahun berapa ya itu ya? Tahun 2018 2018 ya, 2019 fall. Iya, sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Itu kamu masih produksi juga? Aku udah stop karena ada vendornya gitulah, udah nggak berhenti, udah nggak kerja sama lagi. Oke. Ditambah mungkin karena emang tren pasarnya juga lagi lagi yang nggak basic-basic. oke lagi ya, lebih ke basic lagi aja gitu. Oke, terus tadi yang pada akhirnya kamu bikin masker itu kenapa akhirnya ya udah deh bikin masker juga aja? Iya, karena balik lagi cari masker yang nyaman tuh kayak gimana. Terus juga aku kan kepengen yang modelnya yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak yang belum ada dijual, ya udah aku bikin dan alhamdulillah feedbacknya bagus sih. Itu desain sendiri juga? Itu ada yang desain sendiri, ada yang ngambil kain dari lain orang gitu. Oke. Kamu kalau desain sendiri tuh butuh waktu berapa lama? Tergantung Kak, jadi macam-macam sih. Seru ya. Itu biasanya maksudnya gini loh. Udah habis pulang kerja terus masih harus ngedesain, masih harus mikirin ini dan segala macam. Pernah gak sih kamu yang ngerasa ini pesanan lagi banyak banget terus kayak load of kamu tuh di otak, oh my god gitu, pernah gak sih kayak gitu? Sering. Itu biasanya gimana untuk Ya menenangkan udah. diri? Oke, tenang, itu gimana Jadi tuh? kayak aku tuh seringnya excited sendiri gitu. Jadi kayak suami udah yang gitu, kayaknya ini segini cukup nih gitu. Balik lagi sih suami yang ngomentarin Ngerem, ini deh, kayaknya udah deh gitu, segini cukup kok stoknya gitu. Yang ini modelnya udah kayak gini aja dulu gitu. Kan kamu yang tadi udah ngeluarin gitu, jadi kayak ada yang ngontrol juga sih suami. Oke. Emang harus ada yang ngerem ya. Karena kalau misalnya gitu, kalau misalnya kita ya gimana, namanya juga orang hobi, namanya juga orang suka Iya, benar gitu ya. Ini udah passionnya di situ, rasanya kayak harus bikin ini. Tapi so far dikontrol sama orang lain itu it's okay buat dirimu. Iya, itu aku. Oh iya bener juga ya, kayak harus ada yang nge backup aku dari belakang juga sih Kak, kayak suami aku sih. Oke. Nah ini di segmen berikutnya nanti kita bakalan ngebuat beberapa model hijab sama plus Grace juga bakalan ngasih tahu cara pakai hijab yang Grace lagi gunakan sekarang di manekin yang ada di depan saya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya.